Nah, ketika salah satu ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat Jumatnya. Itu setidaknya di dalam mazhab Syafi'i sendiri gitu loh. Misalkan gitu kan. Misalkan dalam kampung ini ada pelaksanaan sholat Jumat yang berbilang. Ada 2 masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah sholat Jumatnya gitu kan. Maka harus diganti dengan sholat zuhur gitu. Jadi begini lor. Jadi ini ada praktik gitu kan. Praktik sebagian masyarakat yang memang mayoritas di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, terutama orang-orang NU gitu kan. Itu ada sebuah praktik dalam mazhab mereka, itu adalah melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Loh, kok bisa gitu kan? Kita kan jadi bertanya-tanya sebagai orang yang awam gitu kan, orang yang memang tidak tahu kenapa kok Jumatan, kok sudah Jumatan lalu sholat zuhur lagi, bukannya Jumatan itu mengganti sholat zuhur gitu kan. Itu kan pertanyaan orang awam seperti itu. Nah, mari kita dudukkan gimana sih praktik ini dalam doktrin mazhab Asy-Syafi'iyah itu seperti apa gitu loh. Nah, kita akan dudukkan gitu kan. Jadi memang di mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu ketika sholat Jumat itu ternyata ada 4 syarat sah gitu kan. 4 syarat sah sholat Jumat. Yang apabila 4 ini tidak terpenuhi maka sholat Jumatnya tidak sah gitu kan. Jadi ada 2 khutbah gitu kan. Terus juga masuknya waktu zuhur agar sholat ada 2 khutbah kemudian sudah masuk waktu zuhur pas Jumatan. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu hanya ada 1 Jumat dalam satu kampung, hanya ada 1 masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat dalam satu kampung gitu loh. Tidak boleh ada lebih gitu kan. Kemudian ada lagi minimal dihadiri 40 orang mukim yang tinggal penduduk asli bukan pendatang atau musafir gitu. Jadi ada 4 syarat sah sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ada 2 khutbah, yang kedua sudah masuk waktu zuhur ketika Jumatan. Yang ketiga itu 1 Jumat 1 kampung, tidak boleh ada Jumat yang berbilang. Satu masjid itu hanya menyelenggarakan 1 Jumatan dalam satu kampung. Dan yang keempat itu minimal dihadiri oleh 40 orang yang mukim atau lebih, orang yang tinggal penduduk asli, bukan pendatang, bukan musafir. Itu 4 syarat sah Jumat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ketika salah satu ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat Jumatnya. Itu setidaknya di dalam mazhab Syafi'i sendiri gitu loh. Misalkan gitu kan. Misalkan dalam kampung ini ada pelaksanaan sholat Jumat yang berbilang. Ada 2 masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah sholat Jumatnya gitu kan. Maka harus diganti dengan sholat zuhur gitu. Dan yang kedua misalkan kok tidak dihadiri oleh minimal 40 orang mukim, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah juga, harus minimal 40 orang mukim atau lebih. Jadi kalau dihadiri kurang dari 40 orang maka tidak sah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i gitu. Nah, tapi di antara yang kedua itu yang sering terjadi itu adalah sholat Jumat yang berbilang. Ada beberapa masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat dalam satu kampung itu yang sering terjadi. Kalau yang 40 ramkim itu jarang terjadi. Itu yang sering terjadi. Maka ulama Syafi'iyah itu memandang ini sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian. Maka harus diganti dengan sholat zuhur. Gitu. Nah, terkait dengan dihadiri oleh 40 orang mukim, ini tidak asal mengada-ngada gitu loh. Ini ada dasarnya, ada dalilnya gitu loh. Ini dari ya hadis pertama ini yang artinya dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Nabi sholat Jumat di Madinah dan jumlah mereka ketika itu 40 orang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis kedua dari Jabir, beliau berkata sunnah atau syariat agama ini bahwa
40 orang atau lebih ada kewajiban Jumat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Nah, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 632 karya Imam Asy-Syirbini, salah satu ulama mazhab Syafi'i, ini mengatakan bahwasanya perhatian Rasul terkait sholat Jumat itu tidak seketat dengan sholat lain gitu kan. Termasuk dalam masalah jumlah jamaah minimal yang harus dihadiri. Itu 40 orang minimal gitu kan. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu menguatkan pendapat terkait dengan minimal dihadiri oleh 40 orang ini, jumlah jamaah minimal yang harus hadir ketika sholat Jumat gitu kan. Beliau mengatakan dalam kitabnya, seorang muslim wajib melaksanakan sholat sesuai tuntunan Nabi sebagaimana hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, dan tidak pernah sholat Jumat itu dilaksanakan di masa beliau Nabi, di masa Nabi. Di masa Nabi hidup dengan jumlah yang kurang dari 40 orang. Jadi minimal kehadiran 40 orang itu ternyata ada dalilnya, ada dasarnya, dan ini dikuatkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirbini, ada Imam An-Nawawi dan sebagainya. Jadi nggak asal mengada-ngada loh. Jadi produk mazhab itu produk yang matang gitu loh, sudah diteliti, didalami, bahkan oleh para expert pakarnya, bukan kaleng-kaleng gitu loh, nggak asal jiplak bahasanya seperti itu. Nah, ini ada sebuah kitab bagus itu kan, Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Ini karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurti. Ini kitab fikih kontemporer abad 14 Hijriah. Ini salah satu ulama Syafi'i gitu kan. Nah, kitab ini itu menjadi rujukan oleh istilahnya pengikut mazhab Syafi'i di abad ini gitu kan. Nah, beliau membuat bab khusus terkait dengan sholat zuhur setelah sholat Jumat gitu loh. Dan ini menjadi penguat dalam ulama mazhab Syafi'iyah. Nah, beliau menguatkan bahwa pekerjaan ini, sholat zuhur setelah sholat Jumat, itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah dan juga pendapat resmi mereka. Kenapa kok harus sholat zuhur itu kan? Nah, menurut beliau ini adalah jalan ihtiyat, kehati-hatian yang diambil oleh para ulama mazhab Syafi'i yang melihat ada syarat sholat Jumat yang tidak terpenuhi. Tadi ada 4 syarat sah sholat Jumat gitu kan. Nah, para ulama Syafi'iyah ini melihat kehati-hatian. Barangkali gitu kan, bisa jadi ada satu syarat sah sholat Jumat yang tidak terpenuhi tadi, misalkan sholat Jumat berbilang atau misalkan 40 orang mukim tidak terpenuhi gitu kan. Nah, para ulama ini mengambil jalan kehati-hatian. Oh ya udah, berarti nanti diganti sholat zuhur saja gitu kan. Gitu kan. Itu jalan kehati-hatian gitu kan. Tapi kan uh, ini kan namanya? Ini kan hanya ijtihad gitu kan. Kehati-hatian itu kan supaya kita bisa sempurna gitu kan. Barangkali ada sebagian masyarakat kita yang syarat sah Jumatnya itu tidak terpenuhi. Nah, maka harus diganti dengan sholat zuhur. Ini namanya jalan ihtiyat, jalan kehati-hatian. Dan jalan ihtiyat ini, kehati-hatian itu bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sunnah. Artinya pelaksanaan sholat zuhur setelah sholat Jumat itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung kondisinya. Yang pertama, wajib sholat zuhur setelah Jumatan. Ini gimana kondisinya? Ini kondisinya apabila ada Jumatan lain di masjid lain dalam satu kampung. Artinya ada sholat Jumat berbilang. Ada lebih dari satu masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, padahal dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat harus satu kampung, satu sholat Jumat di masjid satu saja gitu. Jadi dalam satu kampung itu hanya ada satu masjid saja yang melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh ada lebih dari satu. Apabila ini terjadi lebih dari satu berbilang, maka menurut ulama Syafi'i itu mengatakan bahwasanya wajib melaksanakan sholat zuhur setelah Jumatan apabila ada
Jumatan lain, ada sholat Jumat yang berbilang, ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu di masjid yang lain dalam satu kampung. Nah, jadi pelaksanaan sholat Jumat berbilang itu tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Artinya mereka melaksanakan sholat Jumat ini terus gitu kan. Maksudnya tidak ada hajat atau kebutuhan. Misalkan masjidnya masih luas, tidak overload, masih muat untuk jamaah gitu kan. Nah, ketika masjid itu masih muat untuk jamaah, masih luas, masih bisa untuk menampung jamaah, penduduk, kok ada melaksanakan sholat Jumat lain, maka itu tidak sah sholatnya menurut mazhab Syafi'i gitu kan. Jadi harus ada hajat atau kebutuhan jika ingin melaksanakan sholat Jumat berbilang, sholat Jumat lain lebih dari satu dalam satu kampung. Itu misalkan masjidnya sudah penuh, overload, sampai membludak, sampai ke jalan misalkan. Atau misalkan masjidnya nggak layak gitu kan. Itu harus ada hajat atau ada kebutuhan atau ada istilahnya keadaan darurat seperti itu. Kalau tidak ada itu, nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, masjidnya masih luas, masih muat untuk penduduk jamaah, maka sholatnya tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, maka wajib untuk mengganti dengan sholat zuhur. Yang kedua, sunnah sholat zuhur setelah Jumatan. Nah ini kalau adanya Jumat yang lain, kalau ada pelaksanaan sholat Jumat yang lain di masjid yang lain, sholat Jumatnya berbilang lebih dari satu dalam satu kampung. Tapi memang karena ada kebutuhan atau hajat, jadi karena memang masjidnya sudah penuh, sudah overload, sudah membludak sampai ke jalan-jalan gitu kan. Terus juga mungkin masjidnya tidak layak untuk sholat Jumat, maka tidak mengapa melaksanakan sholat Jumat lain di masjid yang lain dalam satu kampung. Artinya sholat Jumatnya berbilang, ada beberapa sholat Jumat di dalam satu kampung. Itu tidak masalah. Artinya ini hukumnya hanya sunnah untuk melaksanakan sholat zuhur lagi gitu. Jadi intinya kalau kalau ada hajat atau ada kebutuhan untuk melaksanakan sholat Jumat yang lain berbilang lebih dari satu di satu kampung, itu hukumnya hanya sunnah untuk melaksanakan sholat zuhur lagi. Tapi kalau tidak ada hajat, nggak ada itu, maka hukumnya wajib gitu loh. Nah ini yang namanya ikhtiyat atau kehati-hatian yang memang diambil oleh para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i gitu. Karena apa? Karena tadi supaya sholat Jumat kita itu sempurna, supaya sholat Jumat kita itu sah gitu kan. Kalau nggak sah ya diganti dengan sholat zuhur gitu loh, supaya tidak bolong sholatnya gitu loh. Ini bentuk kehati-hatian. Dan ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Pendapat ini atau praktik ini itu hanya ditemukan di dalam mazhab Syafi'i, tidak ditemukan di dalam mazhab yang lain. Jadi para sedulur semua jangan kaget kalau di Indonesia karena mayoritas mazhab Syafi'i itu melaksanakan praktik ini. Tapi kalian tidak akan menemukan praktik ini di Saudi, di Turki ya, karena mereka mazhabnya bukan Syafi'i gitu loh. Jadi ini adalah pendapat khas dalam mazhab Syafi'i gitu loh. Dan yang terpenting jangan menyalahkan, jangan merasa benar. Orang yang melaksanakan ini merasa benar, kemudian menyalahkan yang lain, atau sebaliknya orang yang tidak melaksanakan praktik ini itu merasa benar dan menyalahkan yang lain, itu tidak benar, semuanya enggak benar. Jadi silahkan yang mau melaksanakan ya monggo, enggak juga silahkan. Ini adalah masalah fikih, masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah yang terbuka luas untuk melaksanakan gitu kan, fleksibel, lentur gitu kan, silahkan. Yang mengamalkan mazhab Syafi'i ya silahkan, yang tidak mengamalkan juga silahkan, monggo. Ini terbuka lebar, terbuka luas untuk perbedaan, tidak ada masalah. Yang penting tetap menghormati, menghargai, toleransi, jangan pernah menyalahkan siapapun dan apapun kalau kita tidak tahu ilmunya.
kalau kita tidak tahu istilahnya asal-usul kenapa mereka melaksanakan praktik itu, sholat zuhur setelah sholat Jumat. Loh kan sudah sholat Jumat, kenapa sholat zuhur? Nah itu kan butuh ilmu. Kalau orang nggak tahu ilmunya, pasti akan marah-marah. Loh kamu sesat, kamu bid'ah kok. Sudah sholat Jumat kok sholat zuhur lagi ngapain gitu. Itu kan orang yang nggak tahu ilmunya. Ternyata dalam madzhab Syafi'i itu seperti itu bentuk kehati-hatian. Nah itulah pentingnya kita belajar, mengupgrade ilmu, membaca dan sebagainya. Itu lor ya. Itu intinya di situ. Jadi ini perkara khilafiyah ijtihadiyah. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu nyolot, tidak perlu ngotot, tidak perlu menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Saya kira itu lor. Silakan kalau ada pendapat lain kita diskusi di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, kemudian share seluas-luasnya kepada seluruh semua supaya tahu ini adalah praktik khas dalam madzhab Syafi'i. Dan jangan lupa komen kalau ada pendapat lain, seakan kita diskusi sehat itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.